Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rusana dari kelas 3B D4 Akuntansi dengan NIM 2111024004. Nah, pada malam hari ini atau pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi tabungan dari mata kuliah akuntansi perbankan, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Ibu dosen Ibu Elianora. Nah, untuk tanpa memperpanjang mukadimah, mari kita lanjutkan mengenai pembahasan tabungan itu sendiri. Akan saya share screen ya. Nah, di sini akan kita jelaskan untuk perkenalannya udah dong tadi ya kan. Jadinya bisa kita lanjutkan mengenai pengertian dari tabungan. Pengertian tabungan sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak ditarik dengan cek, bilet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nah, selain itu, tabungan hanya dapat ditarik dengan cara mendatangi bank atau dengan menggunakan kartu ATM pada bank yang telah menyediakan peralatan tersebut. Jadi udah tahu dong ya apa arti dari tabungan itu sendiri. Tabungan dimulai dari seorang nasabah datang kepada bank untuk dibukakannya tabungan sehingga diisi saldo tabungan sehingga nasabah tersebut mempunyai buku tabungan. Nah, di situ terjadilah transaksi-transaksi yang dilakukan nasabah kepada bank untuk menyimpan duit atau menyimpan uangnya kepada bank. Itulah yang kegiatan atau transaksi yang dinamakan tabungan. Nah, tabungan-tabungan ini sendiri memiliki beberapa jenis loh. Nah, apa aja sih jenis-jenis tabungan itu sendiri? Di sini akan saya jelaskan ada 6 jenis dari tabungan. 6 jenis dari tabungan itu apa aja sih? Yang pertama adalah tabungan konvensional. Kita bahas nih, tabungan konvensional itu apa? Tabungan konvensional adalah tabungan yang paling umum dan banyak dimiliki setiap orang. Bahwa nasabah dari tabungan konvensional biasanya diberikan fasilitas buku tabungan, kartu debit, dan layanan banking, baik itu SMS banking maupun mobile banking ataupun internet banking. Untuk tabungan yang konvensional, keuntungan atau bunga yang diterima terbilang cukup rendah atau sangat rendah karena tujuannya memang hanya untuk menyimpan uang, bukan untuk pengembangan dana atau mendapatkan tambahan dana. Bunga yang didapat atau yang diterima dari 0% hingga 2%, tergantung dengan perhitungan bunga yang dilakukan oleh bank. Selanjutnya, mengenai tabungan berjangka. Berbeda dengan tabungan konvensional, tabungan berjangka cocok untuk kamu yang memiliki tujuan untuk menyimpan uang dengan beberapa tujuan lainnya, seperti untuk liburan, atau untuk sekolah nantinya, atau untuk membeli sesuatu barang di kemudian hari. Maka tabungan berjangka ini memiliki tujuan atau yang dimaksudkan yang jelas, sedangkan tabungan konvensional pada umumnya hanya untuk bertransaksi sehari-hari atau dalam kehidupan seseorang gitu. Kamu yang memiliki tabungan berjangka dengan memiliki beberapa tujuan lainnya, itu memiliki bunga dari tabungan yang lebih baik. Padahal tabungan ini memiliki bunga yang lebih baik dibanding dengan tabungan konvensional, yang dimana bunga di sini di antara 3% hingga 7% per tahun. Hanya tabungan berjangka hanya dapat diambil sesuai dengan yang telah disepakati. Jika kamu melanggar yang telah disepakati, maka kamu dapat terkena denda atau penalti dari bank. Jadi, pada tabungan berjangka ini, tabungan hanya bisa diambil sesuai dengan waktu yang sudah disepakati antara nasabah dengan bank sebelumnya. Nah, pada saat waktu itu, uang atau tabungan nasabah bisa diambil. Namun, jikalau nasabah mengambil tabungan tersebut tidak pada waktu yang telah ditentukan atau lebih cepat dibanding waktu yang ditentukan, itu nasabah sendiri akan mendapatkan penalti atau denda dari bank sesuai dengan kebijakan
dari bank yang bersangkutan. Yang selanjutnya adalah tabungan anak. Tabungan anak ini ditujukan untuk mereka yang ingin mengajarkan anak-anaknya untuk menabung sejak dini. Dari fasilitasnya tidak jauh berbeda dengan tabungan konvensional. Mereka akan diberikan buku tabungan atau beberapa juga kartu debit, tergantung kebijakan dari bank. Namun, tentunya tidak terdapat fasilitas banking. Setoran tabungan ini memang dibuat cukup ringan biasanya, mulai dari 5.000 hingga 20.000. Hal ini agar sekecil dapat mulai menabung sejak dini. Jadi buku tabungan ini dimaksudkan untuk pembelajaran bagi anak-anak yang dilakukan oleh orang tuanya sehingga anaknya terbiasa untuk menabung. Menabungnya nggak hanya dalam celengan, tetapi di sini dalam bentuk bank sehingga mereka merasa uh, sudah bertanggung jawab atau memiliki tabungan secara beneran gitu. Dengan harga yang relatif terjangkau untuk anak-anak cukup realistis ya. Soalnya kan anak-anak memang harganya tidak sama dengan orang dewasa. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu tabungan mata uang asing. Yang dimana tabungan yang satu ini biasa disebut atau sering disebut dengan valuta asing atau falas. Tabungan ini biasanya sering ditemui di perbankan. Mata uang yang sering digunakan dalam tabungan ini seperti mata uang dolar, euro, pound sterling, dan beberapa mata uang lainnya. Namun, untuk kamu yang memiliki rupiah, tetap dapat melakukan investasi dengan rupiah milikmu dan dikonversikan ke dalam mata uang asing. Untuk setoran awal dari tabungan ini cukup beragam. Hanya saja tabungan ini dapat memberikan keuntungan yang lebih besar karena nilai konversi mata uang dibandingkan rupiah. Jadi, dikarenakan kurs mata uang memiliki kenaikan dan penurunan di setiap masanya, sehingga tabungan ini dapat berubah ya dari yang kalau mata uang rupiah naik, maka tabungannya ya, begitulah, bisa dianalogikan sendiri. Selanjutnya, tabungan haji. Tabungan ini sering sekali digunakan untuk mereka yang memiliki rencana untuk berhaji dalam beberapa tahun ke depan. Tabungan ini tidak jauh berbeda dengan tabungan berjangka. Jika nominal yang dibutuhkan sudah tercapai, maka dana dapat dicairkan dan digunakan untuk biaya keberangkatan haji. Syarat dan dokumen yang disiapkan biasanya lebih banyak dibandingkan dengan tabungan biasa. Karena untuk tabungan yang satu ini tidak hanya soal nominal dan identitas diri saja yang diperlukan, tetapi riwayat dari kesehatan juga perlu dipersiapkan. Untuk setoran awalnya biasanya berbeda, tergantung dari kebijakan masing-masing bank. Namun, semakin besar dana yang disetorkan, maka akan semakin cepat pula tujuan kamu dapat tercapai. Nah, berikut, itulah 5 jenis-jenis dari tabungan. Selanjutnya, untuk awal dari melakukan tabungan tentu adalah melakukan pembukaan. Bagaimana sih cara melakukan pembukaan tabungan? Nah, di sini ada langkah-langkahnya, ada 4 langkah. Yang pertama, segera berkunjung ke bank terdekat pilihan Anda dengan membawa semua persyaratan yang dibutuhkan untuk mengajukan rekening baru. Selanjutnya, yang kedua, setelah itu carilah customer service yang akan membantu Anda memproses pengajuan pembukaan rekening pilihan. Yang ketiga, selanjutnya Anda akan diminta untuk mengisi beberapa formulir mengenai data diri. Usahakan untuk menulis secara jujur dan sesuai dengan identitas diri agar melancarkan proses verifikasi dari sistem. Yang keempat, setelah rekening telah dibuat, jangan lupa untuk meregistrasikan akun tersebut agar dapat diakses segera. Selanjutnya, setelah melakukan pembukaan, tentu melakukan penyetoran dong untuk mengisi saldo dari tabungan kita. Jadi, gimana sih cara melakukan penyetoran pada tabungan? Penyetoran pertama, penyetoran lazimnya dilakukan pada bank di mana penabung nasabah membuka rekening. Biasanya bank menentukan jumlah batas minimal setoran tabungan pertama dan jumlah batas minimal untuk setoran-setoran selanjutnya. Jadi, untuk melakukan penyetoran pertama itu pada saat setelah dibuatnya buku. Nah, sebelumnya apa sih penyetoran itu? Penyetoran adalah merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemegang tabungan untuk menambah saldo tabungannya. Sehingga setelah melakukan setoran pertama, akan dilanjutkan lagi menjadi setoran-setoran selanjutnya. Setoran-setoran selanjutnya ini bisa dapat berupa
dua jenis, yaitu setoran tunai dan setoran non-tunai. Yang dimana setoran tunai merupakan setoran yang dilakukan oleh nasabah secara langsung ke bank dengan menyetor tunai kepada bank, atau biasa kita sebut dengan teller. Sedangkan yang kedua adalah setoran non-tunai. Setoran non-tunai merupakan setoran yang dilakukan oleh nasabah atau pihak lain tidak dengan menyerahkan uang tunai, tetapi dengan sarana lain seperti pemindah bukuan, transfer, atau setoran clearing. Jadi, setoran non-tunai ini bisa terjadi jika nasabah mengirimkan dana dari rekening lainnya, seperti transfer atau setoran clearing dan lain sebagainya, sehingga saldo bertambah tetapi tanpa melakukan penyetoran kepada bank. Tetapi saat ini juga sudah bisa melakukan setoran tunai hanya pada mesin ATM, tidak harus mendatangkan kantor bank atau bank terdekat. Selanjutnya, setelah melakukan penyetoran tabungan, tentu adanya penarikan. Ketika kita membutuhkan uang, tentu kita menarik dong uang dari tabungan kita. Atau pada saat jatuh tempo, kita menarik uang tabungannya. Nah, pada penarikan tabungan dilakukan dengan cara penabung mendatangi tempat tabungannya, mengisi slip penarikan tabungan yang telah disediakan bank. Selanjutnya, menyerahkan slip penarikan tabungan beserta buku atau kartu tabungan dan kartu identitas diri penabung. Setelah tanda tangan penarik cocok dengan contoh tanda tangan penabung yang disimpan di bank, realisasi penarikan tabungan dilaksanakan. Selain itu, penarikan juga bisa dilakukan dengan menggunakan kartu ATM, yang mana kartu ATM sekarang sudah sangat mudah dijumpai di mana-mana, sehingga saat ini orang-orang sangat terbiasa melakukan penarikan pada kartu ATM yang sangat memudahkan untuk melakukan penarikan. Selanjutnya, mengenai keuntungan memiliki tabungan di bank khususnya. Secara umum, ini ada 4 nih keuntungan dari memiliki tabungan. Yang pertama, memiliki uang simpanan bisa dipakai